Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube saya. Saya di sini akan membahas seputar edukasi, yaitu melanjutkan pembahasan saya tentang pengauditan, yaitu tentang bab 6, pengujian, pengendalian dan pengujian substantif. Pengertian pengendalian intern. Menurut SAS 1 Section 320, pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengendalian intern: 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Menjamin keandalan data akuntansi. 3. Meningkatkan efisiensi kinerja. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penanggung jawab struktur pengendalian intern ada 6, yaitu: yang pertama manajemen, yang kedua dewan komisaris dan komite audit, yang ketiga auditor intern, yang keempat personil lain entitas, yang kelima auditor independen, dan yang terakhir pihak luar lain. Pemahaman atas struktur pengendalian intern. Dengan pemahaman struktur pengendalian intern, auditor dapat menilai auditabilitas atau dapat tidaknya laporan keuangan di audit, mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan potensial yang mungkin berpengaruh pada laporan keuangan. Auditor juga dapat merancang pengujian yang efektif terhadap saldo akun. Prosedur untuk menghimpun pemahaman pengendalian intern. Yang pertama, menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personil. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati kegiatan dan operasi entitas. Dan yang terakhir, mempelajari buku manual, prosedur, dan kebijakan pengendalian klien. Pengujian pengendalian. Proses audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan. Contoh, penyimpanan surat berharga klien di lemari besi yang nomor kodenya di tangan bendahara dan direktur keuangan. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas operasi difokuskan pada 3 pertanyaan, yaitu: bagaimana pengendalian tersebut diterapkan? Apakah pengendalian tersebut diterapkan secara konsisten? Oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan? Tipe pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian bersamaan. Pengujian yang dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat resiko pengendalian, dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Pengujian pengendalian tambahan. Pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Prosedur pengujian pengendalian. Permintaan keterangan. Meminta keterangan dari personil yang berwenang tentang pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pengamatan observasi. Dilaksanakan oleh auditor terhadap pelaksanaan pekerjaan personil. Pengamatan dilaksanakan tanpa sepengetahuan personil yang diamati dan dilakukan secara mendadak. Bermanfaat untuk memperoleh bukti tentang unsur pemisahan tugas dalam pengendalian intern. Inspeksi dilaksanakan terhadap dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Prosedur yang paling efektif untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Dan yang terakhir, pelaksanaan kembali. Dilaksanakan oleh auditor dengan melaksanakan kembali prosedur tertentu. Sesuai digunakan bila terdapat jejak transaksi yang berupa tanda tangan di atas dokumen dan cap pengesahan. Tanda tangan manajer yang berwenang dan cap pengesahan merupakan petunjuk apakah pengendalian telah dilaksanakan oleh personil yang semestinya.
Sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trial atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dapat diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, pemeriksaan dan pengecekan independen. Dokumen dan catatan, order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu piutang dagang, file transaksi penjualan, daftar harga barang dagangan, dan yang terakhir laporan bulanan. Sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian ada 4, yaitu otorisasi yang memadai, adanya pemisahan tugas, dokumen dan catatan, pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, pemeriksaan independen. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas, dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas. Cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, pengendalian intern terhadap transaksi pembelian, permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktor dari pemasok, voucher, ringkasan voucher, register voucher, laporan pelanggan bulanan, buku pembantu utang dagang, arsip voucher belum dibayar, arsip voucher yang sudah dibayar. Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter. Penerapan PABU di Indonesia. Tidak diterapkannya PABU di Indonesia. Ketidakkonsistensian dalam penerapan PABU di Indonesia. Ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi, perhitungan, pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi, pencantuman, pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jenis pengujian substantif ada 3, yaitu prosedur atau pengujian analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap saldo rinci. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada 2, konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif, debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar atau salah. Konfirmasi negatif, debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada 2, konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif, debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar atau salah. Konfirmasi negatif, debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Prosedur pengujian substantif piutang dagang ada 6, yaitu yang pertama prosedur inisial, yang kedua menerapkan prosedur analitis, yang ketiga melakukan cut-off test penjualan, yang keempat konfirmasi piutang dagang, yang kelima menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang, dan yang terakhir membandingkan presentasi laporan keuangan dengan PABU. Pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening nominal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, dan biaya sewa gedung atau aset lainnya. Prosedur pengujian substantif aktiva tetap. Prosedur inisial, prosedur analitis, mengusut penambahan aktiva, mengusut pelepasan aktiva, inspeksi atas penambahan aktiva tetap, memeriksa dokumen dan kontrak leasing.